Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Thomas Ramadan, NPM 22320114. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Malahati, Bandar Lampung, Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan memberikan edukasi pendidikan anti korupsi, yang dimana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu kasus yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Kejagung tangani korupsi yang merugikan negara sampai 33,9 triliun sepanjang 2022. Media Republika.co.id Jakarta, Kejaksaan Agung mengklaim penanganan perkara tindakan pidana korupsi sepanjang 2022 memecahkan rekor angka kerugian negara dan kerugian perekonomian negara mencapai 142 triliun. Penanganan perkara korupsi oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi sepanjang tahun lalu mencapai 33,9 triliun dan 109,55 triliun. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana menerangkan angka 33,9 dan 109,55 triliun itu berasal dari 8 kasus korupsi yang di dalam penyidikan dan prosesnya hukum di pengadilan. Di antara perkara pembiayaan ekspor nasional pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPI), perkara tindakan pidana korupsi pada LPE tersebut, total kerugian negara sampai 2,72 triliun dan 54,6 juta US dollar, sekitar 840 miliar lah, kata Ketut dalam siaran pers laporan akhir tahun Kejaksaan Agung di Jakarta Ahad 1/1/2022. Kasus lainnya adalah korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia 2011 sampai 2021. Dalam kasus yang merugikan negara sampai dengan 8,94 miliar tersebut, Kejaksaan Agung menyeret 3 dari 6 tersangka kasus terdakwa. Dan di kasus selanjutnya terkait korupsi dalam pemberian izin ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) dalam Kementerian Perdagangan Kemendikbud 2021 sampai 2022. Dalam kasus tersebut, 5 tersangka sudah menjadi terdakwa dalam proses penentuan di pengadilan. Kasus tersebut merugikan negara sampai dengan 6,4 triliun dan kerugian perekonomian negara sampai dengan 12,31 triliun. Dan di kasus korupsi di PT Waskita Beton Purchase, angka kerugian negara sampai dengan 2,58 triliun. Kasus pemberian izin pengelolaan lahan kelapa sawit kepada PT Duta Palma Group di Indragiri, Hulu, Riau yang merugikan negara sampai dengan 4,79 triliun dan 7,88 juta US dollar, setara dengan 109 miliar lah. Serta kerugian perekonomian negara 73,92 triliun. Kasus korupsi pemberian izin importasi baja dan besi serta bahan panduan di Kemendikbud dan Kementerian Perindustrian 2016 sampai 2021 yang merugikan negara sampai dengan 1,6 triliun dan kerugian perekonomian negara sampai dengan 22,6 triliun. Dan itu saja contoh korupsi yang ada di Indonesia yang dapat saya berikan dan edukasi kepada kalian. Jika ada salah perkataan, perbuatan, saya meminta maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.